Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dari Dasar. Video kali ini akan membahas program linier, cara merubah model ke gambar. Cara menggambar grafik pertidaksamaan linier. Ini adalah contoh yang paling sederhana. Misal, Y lebih dari 2. Maka, kalian tulis di sumbu Y 2, kemudian kalian tarik garis yang vertikal. Kenapa di sini putus-putus? Karena di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Kemudian, karena di sini adalah bentuknya pertidaksamaan, maka ada daerah arsiran, di mana daerah arsirannya jika lebih dari itu berada di atas garis. Sekarang yang Y kurang dari sama dengan 2. Kalian tulis di sumbu Y-nya 2, kemudian kalian tarik garis dengan garis horizontalnya 2, lalu daerah arsirannya. Di sini lurus tidak putus-putus karena ada sama dengannya. Kemudian daerah arsirannya karena di sini adalah kurang dari, maka arsirannya adalah di bawah garis. Sekarang yang jika Y-nya di antara bilangan-bilangan, berarti kalian tulis di sumbu Y-nya adalah 1, kemudian tarik garis horizontal melewati 1, lalu kalian tulis lagi 3, tarik garis horizontal di sumbu Y, lalu arsirannya adalah ada di tengah-tengah ini. Ini adalah arsirannya untuk Y jika diapit oleh 1 dengan 3. Lalu sekarang yang X. X lebih besar sama dengan 2. Berarti kalian tulis di sumbu X-nya 2, kemudian kalian tarik garis vertikal yang melewati 2. Ingat, jika Y itu adalah garis horizontal, jika X adalah garis vertikal. Kemudian arah arsirannya jika lebih dari, untuk yang X adalah ke kanan. Lalu contoh yang lain, jika X-nya kurang dari sama dengan 2, maka di sumbu X kalian tulis 2, lalu tarik garis vertikal yang melewati 2, kemudian daerah arsirannya adalah di sebelah kiri. Ini adalah contoh-contoh garis yang sederhana jika hanya X atau Y-nya saja. Jika sekarang X-nya ada di antara min 1 dan 2. Berarti kalian tulis di sumbu X-nya itu adalah min 1, kemudian tarik garis vertikal, lalu di X-nya 2, lalu tarik garis vertikal. Dan daerah arsirannya ada di antara min 1 dan 2. Sekarang adalah pertidaksamaan linier yang terdiri dari X dan Y. Untuk yang terdiri dari X dan Y, perhatikan langkah-langkah berikut, di mana saya akan mengucapkan. Yang pertama, caranya, jika untuk penulisan atau menggambar linier dalam formalnya adalah jika X sama dengan 0, kita ditulis biasanya X sama dengan 0, maka Y adalah sekian. Jika Y sama dengan 0, maka X adalah sekian. Namun, di sini saya akan memberikan tips. Yang pertama, X-nya ditutup, maka 6 dibagi 2 adalah 6 dibagi 3 adalah 2. Maka kalian tulis di sumbu Y-nya adalah 2. Kemudian, jika Y-nya ditutup, maka 6 bagi 2 adalah 3. Lalu, 2 dan 3 ini kalian hubungkan oleh suatu garis. Di sini putus-putus karena tidak ada sama dengannya. Lalu kemanakah arah arsirannya? Lihat tips berikut. Untuk yang kalian fokus pada tanda Y dan pertidaksamaannya saja. Jadi di sini Y-nya adalah positif, kemudian di sini tandanya lebih dari. Positif dikali, kalau lebih dari itu dianggap positif, kalau kurang dari itu berarti negatif. Berarti caranya seperti ini. Positif dikali positif adalah positif. Maka positif itu arsirannya ada di atas garis. Sekarang yang 2X plus 3Y kurang dari 6. Seperti biasa, ditutup X-nya, maka didapat 6 bagi 3 adalah 2.
Lalu sekarang Y-nya ditutup, maka 6 bagi 2 adalah 3. Lalu 2 dan 3 itu dihubungkan oleh suatu garis. Kemanakah arah arsirannya? Lihat, fokus pada Y dan pertidaksamaannya. Di sini positif, berarti di sini positif, ini adalah negatif ya. Kurang dari itu berarti negatif. Positif dikali negatif adalah negatif. Maka karena negatif, arsirannya ada di bawah garis. Sekarang yang 2x min 3y lebih besar sama dengan 6. X-nya ditutup, maka didapat Y-nya sama dengan min 2, 6 bagi min 3. Kemudian jika Y-nya ditutup, maka didapat X-nya adalah 6 bagi 2, yaitu 3. Lalu min 2 dan 3 dihubungkan oleh suatu garis. Kemanakah arah arsirannya? Lihat tips arsiran berikut. Lihat Y-nya, ini Y-nya negatif. Kemudian di sini tandanya adalah lebih dari itu berarti positif. Negatif dikali positif adalah negatif. Maka karena negatif berarti arsirannya di bawah garis. Lalu lebih lanjut, jika 2x min 3y kurang dari sama dengan 6, jika x-nya ditutup, maka 6 bagi min 3 adalah min 2. Jika min 3y-nya ditutup, maka 6 bagi 2 adalah 3. Lalu min 2 dan 3 kalian hubungkan garis. Kemanakah arah arsirannya? Lihat lagi ilustrasi berikut. Di sini Y-nya adalah negatif, kemudian ini adalah negatif. Tanda pertidaksamanya negatif. Negatif dikali negatif adalah positif, maka positif berada di atas garis. Ini adalah contoh-contoh sederhana di mana masih terdiri dari satu pertidaksamaan. Contoh berikut akan dibahas tentang sistemnya jika terdiri daripada lebih dari satu pertidaksamaan. Cara menggambar sistem pertidaksamaan linier. Di sini ada 4 pertidaksamaan. Jadi langkahnya sama seperti yang tadi, satu-satu. Jika sekarang kita akan menggambar yang garis yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Jika X-nya ditutup, maka Y-nya 6 bagi 3 adalah 2. Kemudian jika Y-nya ditutup, maka 6 bagi 2 adalah 3. Lalu 2 dan 3 ini kalian hubungkan suatu garis. Kemanakah arah arsirannya? Lihat di sini Y-nya adalah positif, ininya negatif, berarti positif dikali negatif adalah negatif. Karena negatif, maka arsirannya di bawah garis. Kemudian sekarang adalah garis yang kedua. Jika X-nya ditutup, maka Y-nya adalah 6 bagi min 1 ya di sini. 6 bagi min 1 adalah min 6. Kemudian jika Y-nya yang ditutup, maka 6 bagi X. 6 X-nya adalah 6 maksudnya. Lalu min 6 sama 6 kalian hubungkan garis. Kemanakah arah arsirannya? Lihat, di sini Y-nya negatif. Di sini tanda pertidaksamanya negatif. Negatif dikali negatif adalah positif, maka arsirannya di atas garis. Lalu ada X lebih besar sama dengan min 1, berarti kalian tulis di sumbu X-nya adalah min 1. Lalu tarik garis, ingat kalau X itu adalah garisnya vertikal, dan arah arsirannya adalah ke sebelah kanan. Sekarang, yang Y lebih besar sama dengan 0, berarti ini tepat di sumbu, tarik garis horizontal, lalu arsirannya berada di atas. Dari sini, di manakah daerah yang terletak daerah yang banyak dilewati oleh garis arsiran? Yang daerah yang dilewati oleh 4 garis arsiran ada di sini. Maka ini kalian tandai dengan disebutnya dengan daerah himpunan penyelesaian. Atau disingkat DHP. Lebih lanjut nanti untuk materi untuk pembahasan selanjutnya, kita akan selalu mencari daerah himpunan penyelesaian atau DHP untuk menyelesaikan masalah-masalah
program linear. Jadi jangan lupa, untuk program linear akan selalu melibatkan gambar untuk mendapatkan daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang contoh yang lainnya. Misal, ini ada 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Kita akan menggambar garis yang pertama dulu. Jika x-nya ditutup, maka y-nya adalah 4. Jika y-nya ditutup, maka x-nya adalah 4 bagi 2, 2. Lalu kalian hubungkan oleh suatu garis. Arah arsirannya di sini positif, di sini negatif. Berarti positif kali negatif adalah negatif. Berarti arsirannya di bawah garis. Kemudian yang ini, jika x-nya ditutup, 12 bagi 4 adalah 3. Lalu jika y-nya ditutup, maka 12 bagi 3 adalah 4. Lalu kalian hubungkan oleh suatu garis. Hubungkan oleh suatu garis. Dan di sini y-nya adalah positif, di sini negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Berarti daerah arsirannya di bawah garis. Di sini ada x lebih besar sama dengan 0, berarti ini tepat di sumbunya. X-nya itu adalah vertikal, garisnya adalah ke kanan. Kemudian y lebih besar sama dengan 0 itu adalah horizontal dan arsirannya ke atas. Manakah yang paling banyak mendapatkan arsiran? Daerahnya adalah di sini. Maka kita tandai di sini sebagai DHP. Sekarang contoh yang terakhir. Garis yang pertama dulu. Jika x-nya ditutup, maka didapat y-nya adalah 4. Jika y-nya ditutup, maka x-nya didapat 8. Kemudian hubungkan oleh suatu garis. Arah arsirannya dilihat. Ini positif, ini positif. Berarti karena positif arsirannya di atas garis. Lalu sekarang yang kedua, jika x-nya ditutup, maka y-nya adalah 6, 12 bagi 2. Lalu jika y-nya ditutup, maka 12 bagi 3 adalah 4. Lalu 6 dan 4 dihubungkan oleh suatu garis. Dan lihat arah arsirannya, fokus pada y-nya dan tanda perbedaan samaannya. Di sini didapat positif, maka arsirannya di atas garis. Lalu ada x lebih besar dari 0 dan dia tepat di sumbu. Dan tarik garis vertikal, lalu arsirannya ke sebelah kanan. Lalu yang y tepat di sumbu, tarik garis horizontal, kemudian tarik arsirannya adalah ke atas. Daerah manakah yang paling banyak mendapatkan arsiran? Yaitu di sini. Maka kita tandai di sini daerahnya sebagai DHP. Demikian video pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.